Power ampli merupakan suatu perangkat elektronika yang sangat banyak digunakan di masyarakat umum atau dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kita lihat atau kita lakukan, yaitu pada penguat atau pada power ampli atau pada speaker aktif atau pada penguat yang lainnya. Rata-rata di situ termasuk dalam power ampli. Di masyarakat umum banyak macam power ampli yang digunakan, ya, karena kebutuhan di masyarakat umum juga sangat bervariasi atau bermacam-macam. Salah satu power ampli yang banyak digunakan, ya, yang umum, ya, atau yang banyak digunakan dalam pembelajaran di dunia teknik elektronika, itu salah satunya jenis OCL. Nah, untuk jenis OCL itu bisa kalian lihat atau bisa kalian pahami di layar ini, ya. Ini merupakan bentuk rangkaian OCL, ya. Dimana untuk rangkaian OCL ini sangat umum, ya. Ini yang paling sederhana atau yang paling banyak digunakan, dengan beberapa komponen yang ada di sini, ya. Ini yang pertama, ini RV1 ini adalah potentiomaster atau volume master. Kemudian yang paling umum di sini ada transistor Q1 atau Q2, ini penguat awal sampai dengan Q3. Ini untuk penguat awal, ya. Dan untuk C atau untuk RR ini hanya untuk filter, ya. Untuk komponen pendukung dari kerja dari rangkaian OCL ini. Untuk yang paling penting sebenarnya di sini ini ada transistor, ya. Transistor Q5 dan Q4 ini adalah transistor driver atau pendorong nanti. Jadi ini transistor driver Q5 dan Q4. Kemudian yang terakhir, ya, ini ada transistor Q6 atau Q7. Ini yang umum digunakan atau yang disebut dengan transistor final, ya. Jadi ini penguat yang terakhir. Jadi yang sangat menentukan nanti hasil penguatannya dari power ampli OCL tersebut. Untuk transistor sebenarnya yang banyak dimodifikasi untuk OCL ini yang saya ketahui, ya, itu ya pada transistor driver dan transistor akhirnya atau penguat akhirnya, karena ini sangat menentukan dari hasil terakhir atau hasil penguatannya, kekuatannya intinya, ya. Jadi untuk pemakaian nanti untuk watt yang lebih tinggi atau lebih rendah, untuk permainannya di situ hanya di key penguat atau transistor driver dan transistor akhirnya aja. Untuk komponen yang belakangnya atau sebelumnya ini itu hanya untuk intinya untuk pendukung saja, atau untuk menghasilkan frekuensi respon atau high fidelity-nya yang tinggi, gitu aja. Tapi untuk powernya atau penguat sampai istilahnya untuk penguat akhir atau hasil powernya itu ya pada transistor driver dan transistor akhirnya ini. Jadi itu aja. Untuk transistor akhir di sini di rangkaian ini yang simulasi ini hanya menggunakan transistor TIP 2955 dan TIP 3055. Untuk atasnya ini sebenarnya bisa kita menggunakan transistor jengkol atau MC itu, ya, yang 2955 dan TIP 3055 itu juga umum, ya. Itu bisa kalian ganti nanti di situ. Tapi untuk simulasi di sini, karena ini hanya sebatas simulasi atau pembelajaran,
Ini cukup dengan menggunakan TIP 295 dan 3055. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa pada penguat akhir di sini menggunakan sepasang TIP 2955 untuk sisi negatif, kemudian untuk sisi positif kita menggunakan TIP 3055. Jadi ini sudah sepaket ya. Untuk komponen yang lainnya yang perlu diperhatikan di sini untuk nilainya ya, baik untuk resistor yaitu komponen pasifnya, yaitu komponen resistor dan komponen kapasitor, ini usahakan nilainya harus sesuai. Jadi jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, jadi harus sesuai. Kemudian untuk transistor yang non polar itu C1 atau nanti C3, ini tidak apa-apa ya posisi terbalik karena non polar. Tapi untuk transistor yang polar yang ada kutubnya yaitu positif dan negatif, seperti contohnya di sini C3, C5, C4 dan ini ada C6 ya. Ini pemasangan ya, pemasangan tidak boleh terbalik. Jadi antara positif dan negatif tidak boleh terbalik. Ini resikonya kalau di bagian powernya yaitu C4 dan C5, nanti kalau terbalik nanti bisa meletus ya atau rusak. Tapi kalau untuk C2 dan C5 ini nanti pengaruhnya pada kerjanya nanti tidak sesuai ya. Kemudian untuk nilai apa ya, nilai R ini standar saja ya atau sama. Hanya yang perlu diperhatikan nanti untuk R yang ini R15 dan ini ya R15 dan R16, ini R yang apa, yang 5 watt ya, yang besar, atau R yang putih, yang warnanya putih kotak itu ya, atau ada yang nyebutnya itu R kumbung ya. R yang di sini ini umum ya, umum yang digunakan biasanya hanya untuk sekring tentunya ya, untuk pengaman, karena nilainya sangat kecil sekali yaitu setengah ohm atau 1 ohm, setengah ohm ya, 0,5 ohm. Untuk dioda ini juga ya pakai yang kecil ya, jadi yang mungkin yang berapa watt ya, kecil ya. Jadi itu ya. Kemudian yang terakhir ini tegangan ya, tegangan sumbernya. Ini tegangan sumber ini kalau di simulasi ini saya gunakan 24 ya, CT ya, positif 24 dan negatif nanti 24 ya, CT ya. Nah, untuk di kenyataan sebenarnya nanti yang di realnya kenyataan paling nanti tegangan yang digunakan itu ya paling CT 18 ya. Kalau 20 atau 24 ini menurut saya terlalu tinggi ya. Jadi di kenyataan terlalu tinggi, karena di simulasi di sini mungkin pengaruhnya tidak terlalu signifikan ya, tidak sampai merusak komponen. Tapi kalau di kenyataan itu dikasih nilai 24 CT ya, itu nanti bisa terbakar baik nilai resistornya, yang harus diperhatikan ya di situ ya. Kemudian ini ya, ini yang terakhir ini nanti ada penambahan komponen, bukan komponen ya, instrumen atau alat ukur. Ini ada dua sebenarnya. Bagian input ini sebenarnya nanti terhubung ke function generator ya, tapi nanti di sini tidak akan menggunakan function generator tapi sumber sin atau sumber pulsa. Nah nanti ini ya, ini bentuknya sinus ya, nanti bisa dicari nanti di ini, maaf ya. Nah ini nanti di bagian ini ya, generator mode atau penghasil pulsa sebenarnya di sini ya. Pilih yang sin, ini sinus istilahnya, sin ya. Sinus nanti di sini. Nah, kemudian nanti di sinus ini untuk inputan ya, inputan untuk pengujian dari power ampli ya, ini tidak kita gunakan apa ya,
sumber musik, tapi kita gunakan gelombang ya untuk pengujiannya. Untuk pengujian sebenarnya di sini itu pengaruhnya nanti pada high fidelity-nya atau responnya. Jadi kalau di di power ampli atau di audio itu standarnya untuk pengujiannya itu kan frekuensi yang harus bisa dilewatkan atau yang bisa dikelola itu, atau nanti yang bisa direspon itu 20 Hz sampai 20 kilo ya, itu nanti standarnya. Kemudian nilai tegangan input nanti di sini itu maksimal, sebenarnya maksimal itu 1000 mili atau 1 volt ya, 1000 mili atau 1 volt 1 mili. Tapi nanti di sini mungkin tidak sampai situ, mungkin hanya separuh, mungkin 500 atau nanti 400 atau 300, tidak terlalu besar, sudah cukup ini karena pembelajaran ya. Kemudian nanti ini langsung aja saya lihatkan ya, nanti untuk inputan. Nah, nanti ini sinus, nanti analog tipenya ini saya gunakan yang sin ya. Kemudian timing atau frekuensinya gunakan 100 saja, sudah cukup. Di 100 itu masih masuk di 20 sampai 20 kilo. Jadi nanti boleh enggak kita gunakan yang 20 Hz 20 Hz sampai nanti 20 kilo atau 20.000 ya. Jadi untuk frekuensi rendahnya atau bassnya itu nanti di 20, kemudian nanti frekuensi tinggi nanti kita gunakan maksimal 20 kilo ya. Tapi untuk pengujian di sini ya, pengujian saja atau percobaan sementara, amplitudo ya, voltnya amplitudo ini saya gunakan 200 saja ya, meskipun nanti maksimal itu 1000 atau 1 volt. Frekuensi saya gunakan 100 saja ya. Nanti silakan, nanti kalian nanti bisa dirubah-rubah di sini ya. Ya pasti untuk amplitudo itu standarnya maksimal itu 1000 mili atau 1 volt. Kemudian frekuensi itu maksimal atau ringnya antara 20 Hz sampai 20 kilo Hz ya, itu standarnya. Karena yang didengar manusia itu 20 sampai 20 kilo Hz ya. Saya satu oke. Untuk pas degreesnya ini 0 saja. Oke. Jadi sudah pasti inputannya. Kemudian untuk melihat gelombang ya, untuk melihat frekuensi yang akan kita ujikan baik input maupun output, nanti kita gunakan osiloskop ya. Jadi nanti kalau kita lihat di sini ya, osiloskop di sini ini nanti untuk A atau warna kuning, nanti gelombang warna kuning itu untuk inputan, jadi hasil inputan atau bentuk inputan. Kemudian untuk B warna biru, ini kita lihat warna biru urutnya ini ya, itu untuk output ya, untuk output. Jadi untuk kuning input, kalau biru untuk output. Kemudian C merah ini hanya untuk melihat, untuk melihat frekuensi setelah melewati kapasitor kopling ya, atau kapasitor ini yang 100 nano. Jadi 100 nano ini kan untuk meloloskan frekuensi tinggi sebenarnya di situ ya. Jadi itu aja ya. Tapi yang terpenting nanti yang kita lihat itu warna kuning dan warna biru ya. Untuk warna merah enggak perlu diperhatikan ya, itu ya. Ini mungkin langsung dicoba ya untuk melihat respon frekuensinya langsung ya. Ini saya jalankan atau saya play, kita lihat. Tapi untuk permainan nanti kita bermain di volume ini ya, untuk melihat inputan. Nanti inputan kita bisa maksimal atau minimalkan, nanti kita atur dengan potensio atau RV1 ini sebesar 100 kilo ini ya. Jalankan. Nah, kita lihat di sini ya.
Ini bentuk gelombang, perhatikan dulu ya untuk pengatur. Kalau kita lihat gelombang di sini yang perlu diperhatikan ini ya, pengaturan nanti di temper diff-nya ini harus kita samakan semua ya, tidak boleh dibedakan ya. Nah, seperti sini ya. Ini harus sama. Maksudnya nanti penunjukan di sini kalau ditaruh di 0 ya 0 sama. Jadi nanti untuk A atau B ini kan input kan A warna kuning. Kemudian B ini kan yang warna biru ini untuk outputnya ya. Untuk settingan di sini ini harus disamakan karena nanti untuk compare atau untuk perbandingan itu kalau dengan setting yang sama nanti terlihat hasilnya. Jadi tidak boleh berbeda ya. Ini dibuat kecil atau nanti B nya dibuat besar, tidak boleh, harus sama intinya. Kalau ini sama ya, nanti temper diff dan lain-lainnya ya harus sama. Ini kita lihat ya, untuk input ini yang warna kuning ini tadi kan amplitudenya kan 100 mili, kemudian frekuensinya itu kan 200 ya tadi ya, 200 Hz ya. Nah ini kita lihat nanti benar enggak penguatan di sini. Kita lihat ini saya buat minimal sekali. Nah kalau dibuat potensiometer atau volume master, kalau saya buat 0 beneran nanti outputnya juga akan hilang. Jadi volume tidak akan terdengar sama sekali karena di sini ini kita atur nilai paling kecil atau paling besar ya, jadi dihilangkan. Nah coba kita tambah nanti, jadi ini kita tambah nanti berarti di sini harus ada penguatan ya. Jadi di outputan harus ada penguatan. Kalau tidak ada penguatan berarti nanti kerja dari power ampli ini tidak bisa atau gagal. Ini saya tambah ya untuk volume masternya saya besarkan. Nah ini sudah ada kecil karena ini suara kecil. Nah ini sudah mulai menguat tinggi. Nah ini bukti ada penguatan ya. Terus. Nah ini padahal belum maksimal, saya besarkan. Ini baru berapa persen? Mungkin saya buat separuh aja. Nah ini sudah ada penguatan terus ya. Untuk mengecilkan warna biru sudah bisa kita kecilkan di sini ya. Nah ini ya, ini kita kecilkan. Jadi di power ampli yang UCL ini secara simulasi ini sudah berhasil ya. Nah ini ada penambahan terus, ini berarti ada penguatan ya, sampai nilai kita buat maksimal lah ini ya. Jadi bentuk output ini lebih besar dari daripada input. Ini membuktikan sudah ada penguatan pada power amplifier OCL ya. Nah nanti benar enggak, atau kita lihat nanti dengan frekuensi tinggi masih bisa merespon 20 kilo ya. Kita coba, kita matikan dulu bagian sine-nya, ini kita rubah frekuensinya bukan 100 tapi 20 kilo, jadi nilai maksimal ya. Nah ini bisa enggak ya, kita lihat, kita jalankan. Nah ini sangat rapat sekali ya. Nah, kita perkecil. Nah sini kita lihat ya, bahwa nanti di frekuensi ternyata di frekuensi 20 kHz untuk rangkaian ini masih mampu ya, di masih high fidelity, jadi masih mampu, masih bisa. Nah, untuk frekuensinya di gelombang, bentuk gelombang masih di sini masih kelihatan sempurna ya, tidak ada kecacatannya, dia masih benar-benar sinus. Nah ini masih bentuknya benar-benar sinus, jadi tidak ada kecacatan. Nah kemudian untuk amplitudenya ini coba kita naikkan juga. Jadi yang sebelumnya itu amplitude ini kan hanya 100, kita coba nilai maksimal yaitu 1000 ya, atau 1000 mili atau 1 volt. Nah, coba kita oke, kita jalankan. Nah ini ternyata
terjadi besar. Nah, ini bisa kita kecilkan. Nah, ternyata kalau kita buat 1000 mili ya, ini sudah mulai cacat ya, di bentuk bentuk dari outputan yang warna biru ini sudah terpotong kecacatan. Jadi kalau kita naikkan ya 1000 mili ternyata tidak bisa ya. Jadi sekarang kita hanya mencobanya di 100 ya. Coba ini kita turunkan, bukan 1000 tapi berapa, mungkin 800 mili. 800 mili kita jalankan ya. Nah, masih cacat juga. Nah, kita coba mungkin 500 saja. Nah, kalau 500 ternyata hasilnya baik. Jadi itu aja ya, mungkin untuk pembelajaran. Jadi untuk inputan ini maksimal hanya 500. Untuk frekuensi ini bisa sampai 20 kHz. Jadi itu yang yang terjadi di bagian untuk simulasi dari rangkaian OCL-nya. Nah, silakan nanti bisa dimodifikasi sendiri untuk menghasilkan frekuensi respon yang lebih baik. Jadi tinggal kita atur di bagian komponen yang pasif maupun yang aktif.